Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Rizky Pratama, NIM 2018 10170311169 dari kelas pemeriksaan akuntansi E. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dan gambaran umum audit dan jaminan. Baik, pertama-tama saya akan membahas proses audit dalam fokus. Dalam bab ini, untuk memberikan gambaran umum tentang jasa audit dan layanan jaminan. Sedangkan fokus teks ini adalah audit laporan keuangan. Nah, dalam bab ini itu dijelaskan tentang perikatan, jaminan, dan perbedaan antara berbagai jenis perikatan jaminan. Keterlibatan jaminan itu sendiri mencakup audit laporan keuangan, audit kepatuhan, audit kinerja, audit komprehensif, audit internal, dan jaminan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dan juga memberikan gambaran umum tentang berbagai tingkat jaminan yang dapat diberikan saat melakukan prosedur jaminan. Tingkat jaminan yang dibahas dalam bab ini akan mencakup perikatan jaminan yang wajar, terbatas, dan tidak ada. Selanjutnya yaitu ada auditing dan jaminan ditentukan. Sebuah keterlibatan jaminan atau jasa didefinisikan sebagai suatu perikatan di mana praktisi jaminan bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyatakan kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna yang dituju selain pihak yang bertanggung jawab tentang hasil pengukuran atau evaluasi. Nah, sebagai contoh, seorang auditor yang bekerja dalam praktik publik yang memberikan jaminan laporan keuangan, perusahaan publik, atau konsultan yang memberikan jaminan tentang lingkungan pengungkapan mental. Pengguna yang dituju adalah orang-orang yang laporannya disiapkan oleh penyedia jaminan, misalnya pemegang saham. Pihak yang bertanggung jawab adalah orang atau organisasi, misalnya sebuah perusahaan, bertanggung jawab atas penyusunan materi pelajaran, misalnya laporan keuangan. Kemudian ada layanan jaminan yang berbeda. Yang pertama, poin pertama, audit laporan keuangan. Sini untuk menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan ASA 200. Nah, dalam konteks Australia, ini berarti bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi Australia dan interpretasinya serta undang-undang yang relevan seperti Undang-Undang Korporasi 2001. Ini di sisi lain ada poin lagi, yaitu batasan audit. Batasan audit berasal dari sifat pelaporan keuangan, sifat prosedur audit, dan kebutuhan audit untuk dilaksanakan dalam periode waktu yang wajar dan dengan biaya yang wajar. Sifat pelaporan keuangan mengacu pada penggunaan pertimbangan ketika menyusun laporan keuangan karena subjektivitas yang diperlukan ketika sampai pada estimasi akuntansi. Pertimbangan juga diperlukan saat memilih dan menerapkan metode akuntansi. Lalu ada ketepatan waktu dan biaya audit laporan keuangan mengacu pada tekanan yang dihadapi auditor untuk menyelesaikan audit mereka dalam jangka waktu tertentu dengan biaya yang wajar. Meskipun penting bahwa auditor tidak menghilangkan prosedur dalam upaya memenuhi batasan waktu dan biaya mereka mungkin berada di bawah tekanan untuk melakukannya. Selanjutnya yaitu poin kedua ini ada audit kepatuhan. Pengumpulan bukti untuk memastikan apakah orang atau entitas yang ditinjau telah mengikuti aturan kebijakan, prosedur, undang-undang, dan peraturan yang harus mereka patuhi. Nah, di sini itu ada beberapa contoh audit kepatuhan. Misalnya pemeriksaan pajak digunakan untuk menentukan apakah seseorang atau perusahaan telah menyelesaikan SPT sesuai dengan SPT Undang-Undang Penilaian Pajak Penghasilan tahun 1936 dan Undang-Undang Penilaian Pajak Penghasilan tahun 1997. Lalu di poin ketiga ini audit kinerja. Audit kinerja umumnya dilakukan oleh auditor internal, organisasi atau mungkin dialihkan ke firma audit eksternal. Audit kinerja terkadang sering disebut sebagai audit nilai untuk uang, audit operasional, atau audit efisiensi. Poin keempat itu
Ada mencakup elemen audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit kinerja. Misalnya auditor dapat melaporkan apakah suatu entitas telah memenuhi target efisiennya. Jadi audit komprehensif ini paling sering terjadi di sektor publik di mana kepatuhan terhadap berbagai peraturan diperiksa saat menyelesaikan audit laporan keuangan. Lalu di poin kelima, itu audit internal. Di poin ada lagi subnya, yaitu dilakukan untuk memberikan kepastian tentang berbagai aspek aktivitas organisasi. Fungsi audit internal biasanya dilakukan oleh karyawan dari organisasi yang diaudit. Dengan demikian, fungsi audit internal ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen dalam organisasi. Meskipun fungsi audit internal sangat bervariasi dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, audit tersebut seringkali berkaitan dengan evaluasi dan peningkatan manajemen risiko, prosedur pengendalian internal, dan elemen proses tata kelola. Di poin yang ke-6 ini, itu ada jaminan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Yang pertama ada subpoinnya, pengungkapan CSR mencakup laporan lingkungan, karyawan, dan sosial. Lalu ada beberapa organisasi memilih agar pengungkapan CSR mereka dijamin oleh penyedia jaminan independen. Lalu yang ketiga yaitu jaminan pengungkapan CSR saat ini dilakukan oleh auditor atau spesialis perusahaan konsultan. Karena pengungkapan ini mencakup informasi non-keuangan dan juga keuangan, keahlian yang diperlukan untuk melakukan layanan jaminan ini cukup luas. Jadi, apakah perusahaan memilih untuk memberikan pengungkapan lingkungan sukarela tambahan atau tidak, auditor harus mempertimbangkan dampak masalah lingkungan pada laporan keuangan klien mereka saat melakukan audit laporan keuangan. Selanjutnya, yaitu berbagai tingkat jaminan. Itu ada jaminan yang wajar, jaminan terbatas, dan tidak ada jaminan. Untuk jaminan yang wajar, untuk mengumpulkan bukti yang cukup, maka membentuk ekspresi positif dari suatu pendapat tentang kebenaran dan kewajaran informasi yang dijamin. Ini berarti bahwa auditor telah melakukan pekerjaan yang memadai untuk melaporkan dengan kepastian yang wajar bahwa informasi yang diyakinkan atau tidak dapat diandalkan. Dan ini berarti bahwa auditor akan melakukan pengujian rinci atas prosedur pengendalian klien dan transaksi dan akun yang untuk meyakinkan diri mereka sendiri bahwa informasi yang dijamin disajikan secara wajar. Untuk jaminan terbatas, itu ada untuk mengumpulkan bukti yang cukup serta membentuk ekspresi negatif dari suatu opini tentang keandalan informasi yang dijamin. Nah, ini berarti bahwa auditor telah melakukan pekerjaan yang memadai untuk melaporkan apakah ada sesuatu yang menjadi perhatian mereka atau tidak, yang akan membuat mereka percaya bahwa informasi yang dijamin adalah tidak benar dan adil. Auditor tidak akan melakukan pengujian rinci saat melakukan perikatan jaminan terbatas sehingga mereka tidak dalam posisi untuk mengatakan bahwa menurut pendapat mereka laporan keuangan adalah sesuai dengan hukum dan standar akuntansi yang relevan dan tidak memberikan pandangan yang benar dan adil tentang posisi keuangan dan kinerja entitas pelapor. Lalu yang tadi itu tidak ada jaminan. Di sini ada poinnya yaitu penyedia jaminan dapat melakukan layanan lain untuk klien yang tidak diberikan jaminan. Lalu contohnya pertunangan di mana tidak ada jaminan disediakan adalah sebuah prosedur yang disepakati perikatan di mana auditor menyelesaikan serangkaian tugas yang diminta oleh klien mereka dan melaporkan temuan mereka kepada klien. Kemudian yaitu ada pendapat audit yang berbeda. Di sini ada poin-poin. Yang pertama, laporan audit yang paling umum mencakup opini yang tidak dimodifikasi. Maksudnya itu jenis opini ini diperoleh ketika auditor yakin bahwa laporan keuangan adalah benar dan adil, menyajikan secara wajar posisi keuangan perusahaan dan informasi yang diberikan dengan standar akuntansi dan interpretasi Australia serta undang-undang korporasi. Di poin kedua, laporan audit dapat dimodifikasi dengan memasukkan paragraf penekanan masalah. Nah, di sini penekanan paragraf
tidak mempengaruhi opini auditor bahwa laporan keuangan adalah benar dan wajar. Ini menarik perhatian pembaca pada suatu masalah yang menurut auditor telah dijelaskan secara memadai dan akurat dalam catatan atas laporan keuangan. Tujuan dari penekanan paragraf materi adalah untuk memastikan bahwa pembaca memberikan perhatian yang tepat pada masalah saat membaca laporan keuangan. Di poin ketiga, akhirnya laporan audit mungkin diubah dengan pendapat yang memenuhi syarat. Nah, sebuah opini yang berkualitas diterbitkan jika auditor yakin bahwa dampak dari suatu hal yang dijelaskan dalam laporan audit, laporan keuangan dapat diandalkan oleh pembaca. Pendapat wajar dengan mengecualikan digunakan jika hal yang menjadi perhatian dapat diidentifikasi, diukur, dan dijelaskan dalam laporan audit. Nah, dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah material tetapi tidak meresap ke dalam laporan keuangan. Jadi, hal-hal yang menjadi perhatian sangat material dan meresap ke dalam laporan keuangan sehingga auditor tidak dapat mengeluarkan opini kecuali untuk yang memenuhi syarat. Selanjutnya, di sini akan dibahas tentang penyusun dan auditor. Nah, di sini akan dijelaskan dan membedakan tanggung jawab yang berbeda antara penyusun laporan keuangan dan auditor. Di poin pertama ada tanggung jawab penyusun. Merupakan tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memastikan bahwa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan mereka relevan. Nah, relevan itu seperti apa? Relevan itu adalah informasi yang membantu mereka untuk mengevaluasi seperti peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa depan yang berkaitan dengan entitas. Lalu ada andal. Nah, andal itu seperti apa? Informasi itu dapat diandalkan jika bebas dari salah satu kesalahan atau penipuan di laporan keuangan. Nah, maka dari itu, salah satu metode untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan harus bebas dari salah satu kesalahan tadi. Nah, lalu dapat dibandingkan atau bisa disebut sebanding. Di sini, pengguna harus dapat melacak kinerja entitas untuk mengidentifikasi tren apapun yang dapat mempengaruhi persepsi mereka tentang seberapa baik kinerja entitas. Pengguna juga harus dapat mengukur kinerja entitas terhadap organisasi serupa lainnya untuk menilai kinerja relatifnya. Untuk memungkinkan perbandingan, informasi harus disajikan secara konsisten sepanjang waktu dan di seluruh entitas. Lalu dapat dimengerti. Di sini informasi harus disajikan secara cepat dan tepat sesuai dengan keputusan yang dibuat. Catatan atas laporan keuangan digunakan untuk memberikan rincian tambahan untuk membantu interpretasi informasi yang digunakan dalam metode akuntansi, dan rincian yang termasuk dalam catatan harus diutarakan sedemikian rupa untuk menginformasikan pengguna secara tidak memihak untuk membantu pengambilan keputusan mereka. Lalu ada benar serta adil di sana. Maksudnya itu seperti apa? Informasi yang ada kebenaran dan kewajaran itu disajikan secara wajar mengacu pada penerapan standar akuntansi secara konsisten dan tepat atau kerangka kinerja yang berlaku saat menyiapkan laporan keuangan. Nah, jadi auditor itu bertanggung jawab untuk memberikan opini atas kebenaran dan kewajaran atau penyajian laporan keuangan secara wajar. Dengan demikian, auditor akan menilai kebijakan akuntansi yang dipilih oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Lalu, di poin kedua yaitu ada tanggung jawab auditor. Saat melakukan audit, auditor harus menggunakan skeptisisme profesional, pertimbangan profesional, dan kehati-hatian. Nah, skeptisisme profesional itu seperti apa? Yaitu adalah sikap yang diadopsi oleh auditor ketika melakukan audit. Ini berarti bahwa auditor tetap independen terhadap entitas, manajemennya, dan staf saat menyelesaikan pekerjaan audit. Dalam arti praktis, ini berarti bahwa auditor mempertahankan pikiran yang ingin tahu dan menyelidiki secara menyeluruh semua bukti yang disajikan oleh klien mereka.
Lalu pertimbangan profesional. Nah, di sini pertimbangan profesional berkaitan dengan tingkat keahlian, pengetahuan, dan pelatihan yang digunakan auditor saat melakukan audit. Auditor harus menggunakan penilaian mereka selama mengaudit. Misalnya auditor harus menentukan keandalan sumber informasi dan memutuskan kecukupan dan kesesuaian bukti yang dikumpulkan, prosedur yang akan digunakan dalam pengujian, dan ukuran sampel yang tepat. Lalu kehati-hatian. Nah, kehati-hatian ini mengacu pada rajin saat melakukan audit, menerapkan standar teknis dan yang didukung oleh undang-undang dan mendokumentasikan setiap tahap dalam proses audit. Lalu di poin terakhir ada penyedia jaminan. Jasa jaminan disediakan oleh perusahaan akuntansi dan konsultan lainnya. Kantor akuntan terbesar di Australia dikenal secara kolektif sebagai Big Four atau First Tier. Perusahaan yang termasuk dalam Big Four adalah Deloitte, EY, KPMG, dan PwC. Keempat perusahaan ini beroperasi secara internasional dan mendominasi pasar jaminan di seluruh dunia. Namun, di sisi lain, kantor akuntan bukanlah satu-satunya penyedia layanan jaminan. Sejumlah perusahaan konsultan menyediakan layanan jaminan, terutama pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk beberapa kombinasi pengungkapan lingkungan, emisi karbon, keterlibatan masyarakat, kegiatan amal, dan kesejahteraan karyawan. Perusahaan konsultan mempekerjakan staf dengan berbagai keahlian termasuk misalnya seperti insinyur, akuntan, sosiologi, ilmuwan, dan ekonom. Kemudian di sini akan dibahas tentang permintaan jasa audit dan jaminan. Yang pertama, pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan termasuk investor saat ini dan calon investor seperti pemegang saham jika entitasnya adalah perusahaan, pemasok, pelanggan, pemberi pinjaman, karyawan, pemerintah, dan masyarakat umum. Sini akan dibahas pertama dulu yaitu investor. Nah, investor umumnya membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah mereka harus berinvestasi atau membeli, menahan, atau menjual saham dalam kasus perusahaan. Sesuai dengan entitas yang dilaporkan. Mereka tertarik dengan laba atas investasi mereka dan khawatir bahwa entitas akan tetap menjadi perusahaan yang berkelanjutan di masa yang mendatang. Nah, selanjutnya ada pemasok. Di sini pemasok dapat membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah entitas yang dapat membayar mereka untuk barang yang dipasok. Mereka juga tertarik pada apakah entitas kemungkinan akan tetap menjadi perusahaan yang berkelanjutan, yaitu kemungkinan akan terus menjadi pelanggan pemasok dan terus dapat membayar utangnya pada saat jatuh tempo. Ada pelanggan. Pelanggan dapat membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah entitas kemungkinan akan tetap bertahan jika pelanggan mengandalkan entitas untuk bisnis mereka. Lalu ada pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman dapat membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah entitas dapat membayar bunga dan pokok pinjaman mereka pada saat dan kapan jatuh tempo. Lalu ada karyawan. Karyawan dapat membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah entitas dapat membayar upah atau gaji dan hak lainnya sebagai contoh pembayaran hari raya. Selanjutnya ada pemerintah. Pemerintah dapat membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah entitas tersebut mematuhi aturan, membayar pajak dalam jumlah yang wajar berdasarkan laba yang dilaporkan, dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang aktivitas entitas. Yang terakhir yaitu masyarakat umum. Masyarakat umum dapat membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah mereka harus berasosiasi dengan entitas misalnya sebagai calon karyawan, pelanggan, atau pemasok, dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang entitas apa yang dilakukan dan rencananya untuk masa depan. Yang kedua, sumber permintaan untuk jasa audit dan asuran. Nah, ada sejumlah alasan mengapa beberapa atau semua pengguna ini akan menuntut audit atas laporan keuangan. Ini termasuk keterpencilan, kompleksitas, persaingan insentif, dan keandalan. Lalu dibahas satu-satu. Keterpencilan itu sebagian besar pengguna laporan keuangan tidak memiliki akses ke entitas yang sedang ditinjau. Hal ini dapat membuat sulit untuk menentukan apakah informasi yang terkandung dalam laporan merupakan penyajian yang wajar
dari entitas dan aktivitas untuk periode yang relevan. Lalu ada kompleksitas. Sebagian besar pengguna laporan keuangan tidak memiliki pengetahuan akuntansi dan hukum untuk memungkinkan mereka menilai kewajaran pilihan akuntansi dan pengungkapan yang kompleks yang dibuat entitas. Selanjutnya ada insentif bersaing. Nah, manajemen memiliki insentif untuk mengungkapkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dengan cara yang membantu mereka mencapai tujuannya sendiri. Misalnya untuk menampilkan penampilan mereka sebaik mungkin, pengguna mungkin merasa sulit untuk mengidentifikasi saat manajemen menyajikan informasi yang bias. Lalu ada keandalan. Pengguna laporan keuangan sangat memperhatikan keandalan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan, karena mereka menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan yang memiliki konsekuensi nyata. Misalnya seperti menilai kelangsungan masa depan perusahaan, sangatlah penting bagi pengguna untuk dapat mengendalikan fakta yang terkandung dalam laporan keuangan. Nah, lalu di sini yang ketiga ada kerangka teori. Ketiga teori tersebut adalah teori agensi, hipotesis informasi, dan hipotesis asuransi. Pertama akan dibahas teori agensi. Nah, teori agensi ini misalnya seperti ketika seseorang individu adalah pemilik atau manajer bisnis mereka sendiri, tidak ada insentif yang bersaing. Pemilik misalkan kepala sekolah dan manajer agen adalah satu. Ketika seorang pemilik mempekerjakan seorang manajer untuk menjalankan bisnis atas nama mereka, potensi konflik akan muncul. Misalnya, manajer itu memiliki insentif untuk memberikan hasil yang menguntungkan. Jika ada salah satu pemilik, mereka bisa lebih mudah memantau aktivitas pengolahnya. Ketika ada beberapa pemilik, seperti pemegang saham, perusahaan besar, sulit bagi pemilik untuk memantau aktivitas manajemen. Nah, teori keagensi ini memberitahu kita bahwa karena keterpencilan pemilik dari entitas, kompleksitas item yang termasuk dalam laporan keuangan dan persaingan insentif antara pemilik dan manajer, yaitu untuk menyewa auditor, mengeluarkan biaya pemantauan untuk menilai kebenaran dan kewajaran informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang disiapkan oleh manajer mereka. Manajer juga memiliki insentif untuk menyewa auditor untuk menunjukkan kepada pemegang saham bahwa mereka telah menyiapkan laporan keuangan yang benar dan adil, bebas dari penipuan dan kesalahan. Lalu ada hipotesis informasi. Nah, pengguna laporan keuangan memerlukan akses ke informasi yang berkualitas tinggi untuk membuat berbagai keputusan. Misalnya, informasi tersebut digunakan untuk menentukan apakah akan memiliki atau akan menjual saham dalam entitas, apakah akan meminjamkan uang kepada entitas, tingkat suku bunga untuk membebankan entitas atas uang yang dipinjamkan, dan sebagainya. Misalkan semakin besar persepsi kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan, maka semakin besar kemungkinannya dapat diandalkan oleh pengguna informasi tersebut. Hipotesis informasi memberitahu kita bahwa karena permintaan akan informasi yang andal akan berkualitas tinggi, berbagai kelompok pengguna termasuk pemegang saham, bank, dan pemberi pinjaman lain akan menuntut agar laporan keuangan diaudit untuk membantu pengambilan keputusan mereka. Yang terakhir, hipotesis asuransi. Nah, investor mengambil risiko saat membeli saham. Jika entitas gagal, investor maka akan kehilangan uang yang diinvestasikannya. Menurut hipotesis asuransi, audit adalah salah satu cara bagi investor untuk mengasuransinya, setidaknya sebagian dari mereka itu adalah kerugian mereka jika perusahaan tempat mereka berinvestasi gagal, karena auditor harus digunakan untuk mengambil kebijakan asuransi ganti rugi profesional mereka dipandang memiliki kantong dalam, yaitu seperti akses ke uang. Seandainya investor dapat memberikan bahwa kelalaian audit adalah penyebabnya, setidaknya sebagian atas kerugian. Hipotesis asuransi ini memberitahu kita bahwa investor akan menuntut laporan keuangan diaudit sebagai cara untuk mengasuransikan sebagai kerugian mereka jika investasi mereka gagal. Lalu di poin keempat, permintaan dalam pengaturan sukarela. Nah, pemangku kepentingan prihatin tentang keandalan lingkungan dan penyekapan CSR lainnya. Nah, sebelum itu, menjadi umum bagi perusahaan untuk secara sukarela mengungkapkan informasi CSR-nya dalam laporan tahunan mereka, di situs web mereka, dan di dalam laporan terpisah yang berdiri sendiri. Tren peningkatan pengungkapan ini merupakan tanggapan atas permintaan pemangku kepentingan, pemegang saham, pemberi pinjaman, karyawan, pelanggan, pemasok, dan publik
agar perusahaan lebih bertanggung jawab atas dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Lalu ada peran regulator dan regulasi. Di poin pertama, yaitu ada regulator. Sejumlah regulator berdampak pada proses audit, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka termasuk Financial Reporting Council atau PRC. Nah, PRC adalah badan hukum, aktivitasnya ditentukan oleh Undang-Undang Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) pada tahun 2001 diubah dengan CLARP. PRC mengawasi proses yang digunakan untuk menetapkan standar akuntansi oleh Dewan Standar Akuntansi Australia atau ASB dan standar audit oleh AWSB. Lalu ada Auditing and Assurance Standard Board (AWSB). Nah, AWSB ini bertanggung jawab atas perumusan standar audit dan jaminan. Standar audit mencakup persyaratan wajib yang secara hukum dapat ditegakkan di bawah Undang-Undang Korporasi. Lalu ada Accounting Professional and Ethical Standard Board. Di sini APSB didirikan pada tahun 2006 oleh CP Australia dan Institute of Chartered Accountants. Kini juga lalu didirikan sebagai badan independen untuk mengeluarkan standar profesional dan etika secara aktif, mendukung perilaku profesional dan etis akuntan. Lalu ada Australian Security and Investment Komisi ASIC, yaitu badan pemerintah persemakmuran independen. ASIC didirikan oleh ASIC dan melakukan banyak pekerjaan yang diwajibkan oleh korporasi. ASIC juga mengatur sektor korporasi, pasar, dan jasa keuangan Australia. Lalu ada Australian Security Exchange. ASX ini dibentuk pada tahun 1987 melalui penggabungan 6 perusahaan efek independen yang berlokasi di kota negara bagian. Masing-masing perusahaan tersebut memiliki sejarah perdagangan saham sejak abad ke-19. Lalu ada auditor, perusahaan, dan Dewan Disiplin Likuidator atau CILDB. Didirikan pada tahun 1990 untuk membandingkan Dewan Berbasis Negara Bagian oleh Korporasi and ASIC. KLDB hanya dapat menanggapi aplikasi yang dibuat oleh ASIC yang berkenan dengan auditor atau otoritas peraturan kehati-hatian Australia yang terkait dengan likuidator yang menyatakan bahwa individu yang bersangkutan telah melanggar aktor korporasi. Nah, secara khusus KLDB ini terlibat atau tidak boleh tetap terdaftar karena alasan lain. Sebagai tanggapan, KLDB dapat membatalkan atau menangguhkan pendaftaran individu tersebut, memberikan peringatan kepada individu tersebut, atau meminta mereka untuk melakukan upaya meningkatkan perilaku mereka. Lalu ada Karakter Akuntan Australia and Selandia Baru. Di sini CANZ ini adalah badan profesional dengan lebih 100.000 anggota yang bekerja dalam praktik publik termasuk firma akuntansi yang berskala Big Four dan menengah, industri akademisi, dan pemerintah. CANZ ini dibentuk pada tahun 2014 setelah penggabungan dari Institute of Chartered Accountants Australia dan New Zealand Institute of Chartered Accountants. Lalu ada CP Australia. CP Australia ini adalah badan profesional dengan lebih dari 150 anggota yang bekerja sebagai profesional keuangan, akuntansi, dan bisnis, akademisi, dan pegawai negeri di Australia dan di seluruh dunia. Program CPA terdiri dari 6 segmen, 4 wajib, dan 2 pilihan, yaitu 1. Etika dan pemerintahan, 2. Akuntansi manajemen strategis, 3. Pelaporan keuangan, 4. Strategi dan kepemimpinan global. Lalu yang terakhir adalah IPA, Institut Akuntan Publik. IPA adalah badan profesional dengan lebih dari 26.000 anggota yang bekerja di industri, perdagangan, pemerintahan, akademisi, dan praktik publik. Lalu IPA dibentuk pada awal abad ke-20 sebagai Institut Akuntan Publik dan Biaya. Di poin kedua yaitu ada regulasi. Beberapa peraturan utama yang mempengaruhi proses audit yaitu pernyataan dan standar audit, corporation and CLARP. Standar audit dan pernyataan. Standar ini memberikan persyaratan dan panduan minimum untuk audit layanan jaminan. Standar tersebut terdiri dari Australia Auditing Standard, Standard of Review Engagement, Standard on Assurance Engagement,
and Standard of Related Service. Nah, ASA ini dikembangkan dan diperbarui secara berkala untuk memandu audit laporan keuangan dan berlaku untuk umum semua audit informasi keuangan historis di mana jaminan yang wajar diberikan. Lalu, Corporation atau Undang-Undang Koperasi. Undang-Undang Koperasi ini memberikan panduan tentang audit atas laporan keuangan perusahaan. Nah, di pasal bagian 307 menetapkan bahwa laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi dan memberikan pandangan yang benar dan adil. Bagian 307A menetapkan bahwa standar audit harus diikuti ketika melakukan audit. Lalu ada KLERP 9. Undang-Undang KLERP 9 ini merupakan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2004. KLERP 9 ini memberikan perubahan signifikan pada sejumlah undang-undang termasuk Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang ASICA. Ini berarti sejumlah amandemen yang mempengaruhi proses audit membentuk Dewan Standar Auditing dan Assurance adalah bagian dari perubahan yang memberikan standar auditing kekuatan hukum untuk tujuan korporasi. Baik, yang terakhir yaitu kesenjangan ekspektasi audit. Kesenjangan ekspektasi audit terjadi ketika terdapat perbedaan ekspektasi antara penyedia jaminan dan pengguna laporan keuangan. Kesenjangan terjadi ketika keyakinan pengguna tidak sejalan dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh audit. Nah, secara khusus, kesenjangan tersebut disebabkan oleh ekspektasi pengguna yang tidak realistis, seperti salah satunya yaitu auditor memberikan jaminan lengkap, auditor menjamin kelangsungan masa depan entitas, opini audit yang tidak dimodifikasi merupakan indikator akurasi yang lengkap, auditor pasti akan menemukan kecurangan, auditor telah memeriksa semua transaksi. Namun, kenyataannya itu auditor memberikan jaminan yang wajar. Audit tidak menjamin kelangsungan hidup pada masa depan entitas. Opini yang tidak dimodifikasi menunjukkan bahwa auditor yakin bahwa tidak ada salah satu kesalahan dalam laporan keuangan. Auditor akan menilai resiko kecurangan dan melakukan tes untuk mencoba mengungkapkan kecurangan, tetapi tidak ada jaminan bahwa mereka akan menemukan kecurangan seandainya terjadi kecurangan. Lalu auditor menguji sampel transaksi. Nah, kesenjangan ekspektasi audit dapat dikurangi dengan yang pertama yaitu auditor menjalankan tugasnya dengan tepat, mematuhi standar auditing, dan memenuhi standar kinerja minimum yang diharapkan dari semua auditor. Yang kedua, tinjauan sejawat atas audit untuk memastikan bahwa standar audit telah diterapkan dengan benar. Standar audit ditinjau dan diperbarui secara teratur untuk meningkatkan pekerjaan yang dilakukan oleh auditor, pendidikan masyarakat, pelaporan yang ditingkatkan untuk menjelaskan proses apa yang telah diikuti dalam sampai pada opini audit atau tinjauan atau peningkatan signifikan telah diperkenalkan oleh pembuat standar yang meningkatkan pelaporan jaminan. Lalu penyedia jaminan melaporkan secara akurat tingkat jaminan yang diberikan wajar, terbatas, dan atau tidak ada. Ya, itu saja mungkin penjelasan dari saya. Mungkin jika ada kesalahan kata atau slide kurang bagus atau penjelasan yang kurang, mohon dimaklumi karena kita sama-sama belajar. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.